Halo sahabatku. Selamat datang kembali di Jeritan Hati, tempat kita membedah setiap kisah nyata yang mengajarkan kita tentang arti harga diri dan pengorbanan yang sesungguhnya. Malam ini, kita akan membuka lembaran sebuah kisah yang bermula di gerbang pesta paling mewah, di mana ambisi seorang pria hancur berkeping-keping karena ia meremehkan sebuah hadiah ulang tahun. Bayangkan ini, suami Anda, Morgan, mengambil mobil hadiah mewah dari ayah Anda, Darta, lalu memberikannya kepada ibunya, Ibu Rani. Ketika ayah Anda bertanya, Morgan menjawab tanpa rasa bersalah, mobil itu sekarang milik ibuku, dia lebih butuh. Apakah menurut kalian Morgan akan lolos begitu saja? Ataukah ayah Darta, sang konglomerat, akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan daripada sekadar omelan? Ikuti kisah pilu Prilly dan plot twist menggetarkan dari ayahnya yang akan mengubah segalanya. Sebelum kita masuk ke dalam babak pertama, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Jeritan Hati agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya, dan komen di bawah dengan nama, asal kota, dan hadir. Kita mulai sekarang. Prilly baru saja tiba di Jakarta setelah perjalanan bisnis singkat ke Singapura. Aroma dingin dari pendingin ruangan rumah mewah bergaya modern minimalis itu menyambutnya. Namun ada perasaan aneh yang langsung menusuk inderanya. Rumah terasa terlalu sepi. Ia membiarkan kopernya ditarik oleh asisten rumah tangga dan langsung menuju garasi bawah tanah, tempat harta kesayangannya terparkir rapi. Itu adalah hadiah ulang tahun ke-28 dari ayahnya, Darta, sebuah mobil sport merah menyala edisi terbatas. Hadiah itu bukan hanya soal nilai, tetapi soal bagaimana ayahnya selalu berusaha keras menyenangkan hatinya, terlepas dari kesibukan mengurus perusahaan raksasa, PT Cakra Buana. Ayahnya selalu berkata, mobil ini melambangkan semangat dan keberanianmu, Nak. Prilly tersenyum mengingatnya. Namun, senyum itu langsung lenyap. Ruang garasi itu kosong. Hanya ada mobil Morgan, suaminya, dan mobil SUV harian milik Prilly sendiri. Tempat parkir mobil merah itu, kini hanya menyisakan noda ban yang samar di lantai keramik mengkilap. Di mana mobil merahku? Prilly bertanya dengan nada yang sedikit meninggi kepada Bei Asih, kepala asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja untuk keluarga mereka. Bei Asih terlihat gugup, menggosok-gosok tangannya yang basah. Maaf, Bu Prilly. Tuan Morgan meminta kami untuk tidak memberitahu ibu. Katanya, biar tuan saja yang menjelaskan. Jantung Prilly berdebar tak enak. Ini bukan kali pertama Morgan bertindak sepihak. Morgan memang ambisius, cerdas, dan tampan, tetapi ia seringkali menganggap remeh batasan pribadi Prilly, terutama jika itu berkaitan dengan hadiah dari Darta. Morgan selalu melihat hadiah-hadiah itu, seberapapun tulusnya niat Darta, sebagai aset yang bisa dipindah tangankan atau sebagai alat tawar-menawar dalam jaringan sosialnya. Tak lama kemudian, Morgan masuk dengan raut wajah yang terlalu santai. Ia mengenakan celana jeans baru dan kaos bermerek, terlihat segar setelah pulang dari kantor. Sayang, sudah pulang? Kenapa langsung ke garasi? Bau oli, lo, katanya sambil berusaha mencium pipi Prilly. Prilly menghindar halus. Morgan, di mana mobilku? Tanya Prilly langsung, matanya menatap tajam, menuntut kejujuran. Morgan menghela napas panjang, seolah Prilly adalah anak kecil yang meributkan mainan. Oh, mobil itu. Santai, sayang. Tidak hilang, kok. Aku pindahkan. Atau, lebih tepatnya, aku berikan. Kepala Prilly terasa berdenyut. Diberikan? Kepada siapa? Mobil itu mobilku, Morgan. Hadiah dari ayah. Kenapa kamu memberikannya tanpa bicara padaku? Morgan meraih tangan Prilly dan menuntunnya ke ruang keluarga, menjauhi Bei Asih yang menunduk ketakutan di balik pilar. Ia mendudukkan Prilly di sofa bludru mewah, lalu duduk di seberangnya, mengambil postur tubuh yang dirancang untuk meredam amarah. Dengarkan aku, sweetheart. Aku melakukannya demi kebaikan. Ibu Rani, ibuku, kamu tahu sendiri dia sedang sering bolak-balik keluar kota untuk terapi kesehatan barunya, kan? Transportasi yang dimilikinya sekarang sudah tua dan sering mogok. Ini sangat berisiko untuk kesehatannya. Dia butuh kendaraan yang benar-benar andal, aman, dan cepat. Morgan melanjutkan dengan nada penuh pengorbanan, menatap mata Prilly dengan sorot yang tulus. Atau setidaknya,
sangat pandai berpura-pura tulus. Aku tahu kamu sayang ayah, dan kamu sayang hadiah itu. Tapi, mobil itu jujur saja, itu terlalu mencolok untuk penggunaan sehari-hari, sayang. Mobil sport, Prilly, di tengah kota. Kamu juga sudah punya SUV, mobil harianmu. Sedangkan ibu, dia benar-benar butuh. Jadi, kamu memutuskan bahwa hadiah bernilai sentimental dariku harus dipertukarkan dengan kenyamanan ibumu? Kamu bisa membelikan ibu mobil baru, Morgan. Kamu mampu. Kenapa harus mobil hadiahku? Suara Prilly mulai bergetar. Bukan karena harga mobilnya, tetapi karena rasa tidak dihargai yang menusuknya. Itu adalah simbol dari hubungan spesialnya dengan ayahnya, dan Morgan telah mencabut simbol itu tanpa izin. Seolah-olah itu hanyalah kunci mobil yang tergeletak di meja. Mobil baru butuh waktu dan birokrasi. Sayang. Ibu harus segera terapi minggu ini. Mobil merah itu, mobil itu ada. Jadi aku langsung mengurus pengalihan kepemilikan. Ibu sangat berterima kasih. Ini adalah bentuk bakti kita, Prilly, ke keluarga. Aku yakin Ayah Darta juga akan setuju dengan keputusan mulia ini. Morgan kemudian berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat punggung Morgan membelakanginya, Prilly menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan badai di dadanya. Ia merasa ini adalah taktik manipulatif yang terstruktur rapi. Morgan selalu berhasil membuat Prilly merasa bersalah jika ia menentang pengorbanan atas nama keluarga. Morgan pandai memutarbalikkan fakta, membuat pengorbanan Morgan yang sebenarnya adalah kepentingan Ibu Rani, dan secara tidak langsung, prestise Morgan sendiri, menjadi kewajiban moral Prilly. Prilly tahu, Ibu Rani adalah ibu mertua yang baik. Tetapi Prilly juga tahu, Morgan sering menggunakan Ibu Rani sebagai tameng untuk membenarkan tindakan-tindakan sepihaknya. Alasan, ibu lebih butuh, terdengar mulia. Tetapi Prilly merasa harga dirinya baru saja diinjak-injak di garasi pribadinya sendiri. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi. Itu adalah simbol penghargaan Darta terhadap putrinya. Dan Morgan baru saja menihilkannya. Sudahlah, jangan cemberut, kata Morgan, kembali dengan segelas air dingin. Anggap saja ini amal. Kita berdua akan pergi ke pesta tahunan Cakrabuana. Kan? Ayah Darta pasti akan mengumumkan kabar baik soal posisiku di sana. Percayalah, ini akan jauh lebih berharga daripada mobil merah itu. Fokus kita harus ke sana, bukan pada benda yang sudah tidak ada gunanya. Tutup Morgan, tanpa menyadari bahwa kalimat terakhirnya, benda yang sudah tidak ada gunanya, justru melukai Prilly jauh lebih dalam daripada hilangnya mobil itu sendiri. Prilly hanya mengangguk pelan, menyimpan semua kekecewaan itu rapat-rapat, dan merencanakan bagaimana ia harus menghadapi Morgan. Malam itu, suasana di meja makan terasa dingin, seolah energi buruk dari garasi tadi sore masih membekas di udara. Morgan, yang tampaknya telah melupakan insiden mobil, bercerita panjang lebar tentang rencana besar yang akan ia paparkan kepada Dewan Direksi di pesta perusahaan Ayah Darta. Prilly mendengarkan dengan separuh hati. Matanya tak lepas dari detail kecil yang justru membuatnya semakin merenung, kemeja yang dikenakan Morgan. Kemeja itu berwarna biru muda, terbuat dari bahan sutra murni yang tampak sangat halus dan mahal. Prilly mengenali ciri-ciri kemeja dari butik mewah di kawasan elit Jakarta, yang harganya, Prilly tahu pasti, bisa untuk membeli 3-4 mobil bekas yang masih layak pakai. Kemeja itu baru. Morgan jarang mengenakan pakaian yang sama 2 kali dalam satu acara penting. Aku rasa ini akan cocok dengan jas baruku untuk malam pesta nanti, ujar Morgan, seolah membaca pandangan Prilly. Penampilan itu penting, Prilly. Itu mencerminkan kredibilitas. Apalagi Ayah Darta akan mengumumkan pengangkatan posisi penting. Aku harus tampil sempurna. Prilly meletakkan garpu perlahan di piringnya. Dentingannya terdengar nyaring di keheningan sesaat itu. Kemeja itu harganya berapa, Morgan? Tanyanya datar, tanpa emosi. Morgan terkejut dengan pertanyaan itu. Ia tertawa kecil, berusaha menganggapnya candaan. Kenapa tiba-tiba membahas harga? Jangan seperti wanita yang menghitung-hitung pengeluaran suami, sayang. Itu tidak elegan. Aku tidak menghitung, aku hanya membandingkan. Balas Prilly, suaranya tetap tenang namun tajam. Tadi sore,
Kamu beralasan bahwa mobil hadiah dari ayah harus segera dipindahkan ke Ibu Rani, karena kebutuhan mendesak dan keamanan beliau untuk terapi. Kamu bilang kita tidak punya waktu untuk membeli mobil baru, karena alasan birokrasi dan urgensi. Tapi, kamu punya waktu dan uang untuk membeli kemeja sutra baru yang harganya mungkin setara dengan cicilan mobil selama setahun. Morgan kini meletakkan peralatan makannya. Senyumnya menghilang, digantikan oleh kerutan dahi yang menunjukkan rasa tidak suka. Prilly, ini dua hal yang berbeda. Kemeja ini adalah investasi profesional. Penampilan adalah kunci di dunia bisnis. Mobil itu adalah beban pajak yang tidak perlu dan benda mati yang terlalu mencolok. Kita bicara tentang prioritas, dan prioritas bisnis harusnya selalu di atas barang pribadi yang berlebihan. Prioritas? Ulang Prilly. Lalu di mana prioritas untuk menghargai perasaan istrimu? Di mana prioritas untuk meminta izin saat kamu memindah-tangankan hadiah yang merupakan simbol kasih sayang ayahku kepadaku? Kamu bisa saja menjual SUV lamaku yang memang jarang kupakai, atau membelikan Ibu Rani mobil yang lebih sesuai dengan kebutuhan terapi, tanpa harus mengorbankan mobil yang jelas-jelas bernilai sentimental bagiku. Morgan membanting tangannya ke meja, membuat gelas air bergetar. Cukup, Prilly. Aku bosan dengan drama ini. Kita adalah pasangan. Apa milikku, milikmu, dan apa milikmu, milik kita. Aku melakukannya demi nama baik keluarga. Dengan memberikan mobil itu, aku menunjukkan bakti kepada ibuku, dan itu secara tidak langsung meningkatkan citraku sebagai menantu yang berbakti di mata masyarakat dan juga di mata ayah Darta. Kenapa kamu selalu melihat ini sebagai sebuah perampasan, bukan sebagai pengorbanan mulia? Prilly menatap Morgan tanpa berkedip. Ia melihat kemarahan Morgan bukan berasal dari rasa bersalah, melainkan dari rasa terganggu karena rencananya terbongkar. Morgan tidak marah karena dituduh tidak etis, tetapi marah karena ia gagal membuat Prilly merasa bersalah atas ketidakmuliaannya. Bakti itu tulus, Morgan. Bukan kalkulasi untuk meningkatkan citra di depan ayahku, ucap Prilly perlahan. Kamu bahkan tidak memberitahuku. Itu bukan masalah kepemilikan bersama, itu masalah penghormatan. Kamu hanya memikirkan bagaimana cara memanfaatkan setiap aset di rumah ini untuk melancarkan ambisimu. Morgan berdiri, menyeka bibirnya dengan kasar menggunakan serbet. Baiklah, aku minta maaf kalau kamu merasa tidak dihargai. Tapi aku punya banyak hal penting yang harus dipikirkan daripada drama mobil merah itu. Pesta lusa adalah segalanya bagiku. Aku akan masuk kerja dan menyelesaikan presentasiku. Jangan ganggu aku. Morgan melangkah pergi menuju ruang kerjanya yang kedap suara, meninggalkan Prilly sendirian di meja makan yang penuh hidangan mewah tapi hambar. Prilly hanya menatap piringnya, merasakan bahwa hubungan mereka kini seperti makanan di depannya. Tampak indah dan mahal, namun kehilangan rasa dan kehangatan. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa tegang. Morgan sepenuhnya tenggelam dalam persiapan untuk pestanya. Ia tidak keluar dari ruang kerjanya kecuali untuk makan cepat atau tidur beberapa jam. Prilly menghabiskan pagi itu dengan menelepon Bima, asisten terpercaya yang juga merangkap sopir pribadinya. Bima, bisa kita bertemu sebentar sore ini? Saya butuh bantuan kamu, tapi ini harus rahasia dari Morgan, pinta Prilly. Bima, yang sangat loyal pada Prilly dan ayah Darta, menyanggupi. Ia datang sore hari saat Morgan sedang berada di kantor untuk gladi resik presentasinya. Prilly bertemu Bima di sebuah kafe terpencil, jauh dari jangkauan mata dan telinga rumahnya. Prilly menceritakan detail hilangnya mobil merah itu dan alasan yang diberikan Morgan. Ia meminta Bima mengonfirmasi sesuatu. Bima, jujur padaku. Apakah Ibu Rani tiba-tiba menelepon Morgan dan mengatakan butuh mobil mendadak karena kondisi kesehatannya memburuk? Bima menunduk sejenak, wajahnya menunjukkan dilema antara kejujuran dan menjaga rahasia keluarga. Maaf, Bu Prilly. Sebenarnya, tidak. Tuan Morgan yang menelepon saya 2 minggu lalu. Beliau yang meminta saya mengurus dokumen pengalihan mobil itu atas nama Ibu Rani dan mengirimkannya. Beliau bahkan meminta saya membiarkan Ibu Rani berpikir bahwa mobil itu adalah hadiah langsung dari Tuan Morgan, bukan dari Ibu Prilly atau Tuan Darta. Jadi, Ibu Rani juga tidak tahu ini adalah hadiah ibu. Pengakuan Bima seperti hantaman keras ke dada Prilly. Morgan tidak hanya bertindak sepihak,
ia juga memanipulasi cerita. Ia menggunakan Ibu Rani sebagai pion, membuat ibunya merasa berhutang budi padanya, dan secara sengaja memotong alur emosional antara Prilly dan hadiah ayahnya. Mobil itu diambil bukan karena kebutuhan mendesak ibunya, tetapi karena kebutuhan ambisi Morgan untuk terlihat berbakti di mata ibunya, dan untuk membersihkan aset yang dianggapnya tidak perlu sebelum puncaknya di perusahaan Darta. Dia sengaja, bisik Prilly, lebih kepada dirinya sendiri. Dia tahu seberapa besar arti hadiah itu bagiku, dan dia sengaja menyingkirkannya sebagai demonstrasi kekuasaan bahwa apapun yang berasal dari ayahku adalah miliknya untuk dikelola, atau bahkan disingkirkan. Prilly meremas serbet di tangannya. Kekalahan kecil di garasi itu kini berubah menjadi ancaman serius terhadap pernikahan dan harga dirinya. Morgan tidak hanya tidak menghargainya, ia juga sudah berani berbohong dan mengatur skenario di belakang punggungnya. Baiklah, Bima. Terima kasih sudah jujur, kata Prilly, senyum pahit terukir di wajahnya. Saya butuh satu bantuan lagi dari kamu. Untuk malam pesta lusa, batalkan mobil yang sudah disiapkan untuk saya. Jangan gunakan mobil apapun. Jangan kasih tahu Morgan. Saya akan memesan taksi. Bima terlihat bingung. Taksi, Bu? Ke pesta Cakrabuana? Ya, taksi. Aku harus memberinya pelajaran yang lebih dari sekadar perdebatan di meja makan. Ini bukan lagi soal mobil, Bima. Ini soal harga diri. Prilly memutuskan bahwa ia harus menghadapi suaminya di tempat yang paling Morgan junjung tinggi. Di depan ayah Darta, di pesta yang menjadi puncak ambisi Morgan. Prilly tahu, ayah Darta adalah pengamat yang cermat, dan satu-satunya cara membuat Morgan sadar adalah dengan menunjukkan secara publik bagaimana Morgan telah merendahkan istrinya sendiri. 2 hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan di rumah Prilly dan Morgan. Morgan sepenuhnya terbungkus dalam aura kegembiraan yang berlebihan. Ruang kerjanya bagaikan bunker perang. Ia sibuk memoles presentasi data, angka, dan strategi bisnis yang akan ia sajikan secara informal kepada Darta dan beberapa direksi senior di malam pesta. Baginya, pesta tahunan PT Cakrabuana bukanlah acara sosial, melainkan medan pertempuran terakhir menuju puncak kekuasaan. Morgan telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memastikan setiap direktur utama dan pemegang saham kecil mengenalnya, mengetahui ambisinya, dan yang terpenting, menyadari bahwa ia adalah menantu CEO yang paling kompeten. Prilly memperhatikan suaminya dari jauh, merasakan jarak emosional yang semakin lebar. Morgan terus menekankan pentingnya penampilan Prilly di pesta tersebut. Gaunmu harus yang paling anggun, sayang. Kamu adalah istriku, dan di pesta itu, kamu adalah representasi sempurna dari kesuksesan seorang calon pemimpin. Jangan sampai ayah Darta melihat ada celah atau kekurangan, katanya saat sarapan, suaranya dipenuhi instruksi, bukan kasih sayang. Prilly hanya mengangguk, hatinya terasa kosong. Gaun yang akan ia kenakan sudah disiapkan, gaun kutur biru safir yang anggun. Gaun itu indah, tetapi bagi Prilly, gaun itu terasa seperti kostum yang dikenakan untuk mendukung peran Morgan, bukan untuk merayakan dirinya. Ini menambah kesadaran Prilly tentang kesenjangan dalam hubungan mereka. Morgan melihatnya sebagai aset visual, Darta melihatnya sebagai pewaris tunggal harga diri keluarga. Kontras ini adalah yang paling menyakitkan. Malam sebelum pesta, Morgan mengadakan pertemuan mendadak dengan penata gayanya, memastikan setiap helai rambutnya, setiap lipatan dasinya, dan aroma parfumnya sempurna. Di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, Prilly menyelinap ke ruang kerjanya yang terbuka sesaat. Di atas meja besar Morgan, tergeletak 3 proposal berbeda untuk restrukturisasi divisi tertentu di Cakrabuana. Prilly, yang juga seorang pebisnis cerdas meski tidak aktif di perusahaan ayahnya, membaca sekilas dokumen itu. Ia harus mengakui, Morgan memang brilian dalam strategi dan analisis keuangan. Tetapi ada kekosongan di sana. Morgan berfokus pada efisiensi tanpa mempertimbangkan dampak manusiawi. Saat Morgan kembali, ia melihat Prilly berdiri di dekat mejanya. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya curiga, langsung menutupi dokumen-dokumen itu dengan map besar. "Tidak ada. Hanya memastikan kamu tidak melupakan sesuatu," jawab Prilly santai. "Aku hanya ingin bertanya, apa yang akan kamu katakan pada ayah nanti malam?" Morgan tersenyum lebar, penuh percaya diri. "Aku akan tunjukkan padanya bahwa aku siap menggantikannya kapanpun dia ingin pensiun."
Aku akan memberinya alasan yang tak terbantahkan untuk menunjukku sebagai direktur utama. Aku akan meyakinkan ayah bahwa investasinya padaku, termasuk menikahimu, adalah keputusan bisnis terbaiknya. Kalimat terakhir itu, investasinya padaku, termasuk menikahimu, menghantam Prilly seperti ribuan jarum es. Begitukah ia dilihat? Hanya sebagai bagian dari paket investasi, sebuah jembatan menuju kekuasaan? Semua keraguan Prilly tentang motivasi Morgan selama ini kini terkristalisasi menjadi satu keyakinan dingin. Morgan hanya mencintai apa yang bisa ia dapatkan, bukan siapa Prilly sesungguhnya. Pagi harinya, hari pesta tahunan Cakrabuana. Hotel Bintang 5 tempat acara diadakan sudah dipenuhi mobil-mobil mewah yang berjejer rapi. Morgan terlihat sangat tegang namun berusaha menyembunyikannya di balik sikap yang sok tenang. Prilly, di sisi lain, justru merasa semakin damai. Ia telah membuat keputusan. Saat jam makan siang, Morgan meninggalkan rumah untuk pertemuan terakhir dengan Darta di kantor Darta. Prilly mengambil kesempatan ini untuk menghubungi Bima. Bima, pastikan perintahku yang kemarin sudah dilaksanakan. Tidak ada mobil yang datang menjemputku malam ini. Dan tolong, bawa clutch yang kuminta itu ke tempat yang sudah kita tentukan. Bukan ke hotel, instruksi Prilly kepada Bima melalui telepon. Clutch yang dimaksud Prilly adalah tas tangan kecil berantai yang sering ia bawa, dan di dalamnya, ia tidak membawa lipstik atau ponsel. Sejak mengetahui kebohongan Morgan, Prilly telah mengumpulkan sesuatu yang ia yakini akan mengubah permainan. Sore harinya, saat Morgan tiba kembali di rumah, ia langsung menghampiri Prilly yang sedang dirias. Morgan memeriksa penampilan Prilly dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sempurna. Gaunmu bersinar, sayang. Ingat, nanti malam, tersenyumlah, jangan bicara banyak. Dan pastikan kamu berada di sisiku saat ayah mengumumkan posisiku. Perintahnya, mengulangi taktik dominasi dan kontrol yang sudah biasa ia lakukan. Prilly menatap bayangan Morgan di cermin. Aku akan berada di sisimu, Morgan. Tepat di waktu yang paling tepat, jawab Prilly dengan senyum misterius. Morgan tidak menangkap makna tersembunyi di balik senyum itu, sibuk mengagumi pantulan dirinya sendiri di cermin. Pukul 7 malam. Morgan sudah mengenakan jas tuxedo hitamnya yang dirancang khusus. Ia berjalan anggun menuju ruang tengah, menantikan mobil mewah berbendera perusahaan yang seharusnya menjemput mereka. Prilly turun perlahan, gaun birunya jatuh anggun di tubuhnya, kontras dengan ekspresi wajahnya yang tenang dan sedikit dingin. Ayo, mobil sudah menunggu, ajak Morgan, berjalan menuju pintu depan. Ketika Morgan membuka pintu, yang ia lihat hanyalah seorang petugas keamanan yang tersenyum meminta maaf. Maaf, Tuan Morgan. Mobilnya tadi diminta untuk membawa Direktur Hartono yang baru saja tiba dari bandara. Katanya akan segera kembali, tapi mungkin ada keterlambatan sedikit. Morgan mendengus kesal. Keterlambatan? Ini pesta tahunan? Astaga! Kenapa harus sekarang? Aku tidak mau terlambat semenit pun. Morgan tampak panik. Semua ketenangannya runtuh dalam sekejap. Penundaan kecil ini mengancam seluruh strateginya. Ambil saja mobil SUV kita. Cepat, perintah Morgan kepada Bei Asih. Maaf, Tuan. Kuncinya dibawa Bima, dan Bima tadi ditelepon Tuan Darta untuk tugas mendadak. Bima bilang, dia sudah memesankan taksi online untuk Bu Prilly sebagai alternatif tercepat jika ada masalah. Jawab Bei Asih dengan sangat hati-hati, mengikuti skenario yang sudah diatur Bima. Wajah Morgan merah pada menahan amarah. Taksi, menuju acara sebesar pesta Cakrabuana? Itu adalah bencana citra. Namun waktu terus berjalan. Morgan melihat jam tangannya, hitungan menit sangat berharga untuk berbaur sebelum acara utama dimulai. Sialan, panggil taksi itu. Kita harus pergi sekarang. Prilly, jangan sampai ada yang tahu kita naik taksi. Turunlah agak jauh dari pintu masuk utama. Prilly mengangguk patuh, menyimpan rasa puasnya dalam-dalam. Morgan tidak tahu bahwa Prilly sudah membatalkan mobil, mengunci SUV dengan dalih Bima membawanya, dan ia sendirilah yang memesan taksi online itu beberapa menit yang lalu. Semua ini adalah bagian dari babak awal pembalasan yang dirancang untuk memecah fokus Morgan dan menempatkan mereka dalam skenario yang persis Prilly inginkan. Tiba di lokasi tanpa dukungan simbol kemewahan, dan yang lebih penting, menimbulkan pertanyaan dari ayah Darta.
Di dalam taksi, Morgan terus mengomel tentang inkompetensi tim logistik, sambil berulang kali membetulkan dasinya. Aku tidak percaya ini. Ini merusak momentum. Untungnya hanya orang biasa yang melihat kita naik taksi, gerutu Morgan. Prilly hanya memejamkan mata, membiarkan Morgan tenggelam dalam amarahnya sendiri. Ia tahu, Morgan akan segera menghadapi orang yang tidak akan menganggapnya orang biasa, dan yang akan melihat kedatangan mereka yang ganjil sebagai cerminan integritas Morgan yang sesungguhnya. Ketika taksi berhenti beberapa puluh meter dari pintu masuk hotel mewah, Morgan segera keluar, dengan cepat membayar taksi, dan mendesak Prilly untuk berjalan cepat. Lampu kristal dari lobi hotel sudah terlihat berkilauan, dan Prilly menarik napas, siap menghadapi ayahnya dan membiarkan drama ini mencapai puncaknya. Morgan menarik tangan Prilly dengan sedikit kasar, saat mereka berjalan tergesa-gesa menyusuri karpet merah, menuju pintu lobi Hotel Rafflesia. Wajah Morgan tegang, menahan malu karena harus berjalan kaki dari tempat taksi menjatuhkan mereka. Ia berusaha tersenyum ramah kepada beberapa tamu yang sudah tiba lebih dulu, dan kebetulan berada di dekat pintu masuk. Prilly merasakan tekanan dari genggaman Morgan, namun ia membiarkannya. Ia harus memainkan peran istri yang patuh, setidaknya untuk beberapa menit ke depan. Lobi hotel dipenuhi dekorasi megah, mencerminkan kekuasaan dan kemewahan PT Cakra Buana. Musik orkestra samar-samar terdengar dari ballroom utama. Morgan dengan cepat menyambar 2 gelas champagne dari nampan pelayan yang lewat, dan menyodorkannya satu kepada Prilly. Minum ini, tenangkan dirimu. Aku akan mencari ayahmu. Kita harus segera memperbaiki kesan kedatangan yang buruk ini, bisik Morgan, matanya sibuk memindai kerumunan untuk mencari sosok Darta. Prilly meneguk sedikit minumannya, mengamati suaminya. Morgan seperti predator yang sedang mengincar mangsa. Setiap gerakan, setiap sapaan, adalah kalkulasi. Tak lama kemudian, Morgan berseru pelan, "Itu dia, ayah Darta." Darta berdiri di tengah lobi, tampak gagah dalam setelan jas premiumnya. Ia sedang berbincang santai dengan Tuan Harjo, salah satu direktur senior yang dikenal sangat dekat dengan Darta. Morgan segera menarik Prilly dan berjalan cepat ke arah mereka. Ekspresi tegangnya langsung berubah menjadi senyum menantu kesayangan yang penuh hormat dan profesionalisme. "Ayah Darta, Tuan Harjo, selamat malam. Maaf kami sedikit terlambat. Ada sedikit masalah di jalan," sapa Morgan dengan nada suara yang halus dan sedikit dibuat-buat. Darta menoleh. Matanya yang tajam dan mengintimidasi langsung menatap Prilly, lalu beralih ke Morgan, dan kembali fokus pada Prilly. Darta tersenyum tipis kepada putrinya, namun senyum itu tidak mencapai matanya. "Prilly, kamu datang. Bagus," kata Darta, nadanya hangat hanya untuk Prilly. Kemudian, Darta mengalihkan pandangan penuh tanya kepada putrinya, mengabaikan sapaan Morgan. "Nak, kok naik taksi? Ayah lihat mobilmu tidak ada di parkiran luar. Apa mobil hadiah ulang tahunmu itu rusak? Atau, kamu tidak suka dengan hadiah ayah?" Pertanyaan Darta diutarakan dengan suara yang cukup jelas, didengar oleh Tuan Harjo dan beberapa tamu penting lain yang kebetulan berada di dekat mereka. Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Prilly. Sebelum Prilly sempat membuka mulutnya, Morgan langsung memotong, mengambil kendali percakapan, dan mengulangi narasinya yang ia anggap mulia dan mengesankan. "Tidak, ayah Darta. Mobilnya tidak rusak. Tentu saja. Hadiah dari ayah selalu yang terbaik." Morgan tertawa palsu, memegang lengan Prilly erat-erat. "Alasan kami naik taksi adalah karena mobil merah itu, sekarang sudah menjadi milik ibu saya." Morgan sengaja memberikan penekanan pada kata ibu dan milik. Ia berhenti sejenak, membiarkan efek dramatis dari ucapannya bekerja. "Kami menyadari Ibu Rani, ibuku, sedang berjuang dengan terapi yang membutuhkan perjalanan jauh rutin. Transportasi beliau sudah tidak layak. Jadi, aku memutuskan, bersama Prilly, tentu saja, untuk memberikan mobil itu. Dia lebih butuh, ayah Darta. Kami berdua sepakat bahwa pengorbanan kecil ini jauh lebih mulia daripada sekadar memamerkan mobil mewah di pesta." Jelas Morgan panjang lebar, memposisikan dirinya sebagai menantu berbakti yang mengedepankan kemanusiaan dan bakti. Ia menatap Darta, berharap matanya memancarkan kekaguman. Darta tidak bereaksi.
Ia hanya memandang Morgan tanpa ekspresi. Tuan Harjo di sampingnya berdeham pelan, terlihat canggung. Prilly merasakan genggaman tangan Morgan mengencang. Sebuah sinyal tak kentara agar Prilly mengangguk dan mendukung kebohongan yang disampaikannya. Prilly menahan diri. Ia tidak mengangguk. Darta kemudian mengulang kalimat Morgan, kata demi kata, nadanya datar namun sangat menusuk. Mobil itu sekarang milik ibumu? Dia lebih butuh? Morgan tersenyum, mengira ia telah berhasil mencuri poin. Betul, Ayah Darta. Kami percaya. Diam, potong Darta, suaranya kini dingin seperti es. Darta tidak berteriak, tapi otoritas yang ia pancarkan membungkam seluruh lobi. Morgan terdiam seketika, senyumnya membeku. Tuan Harjo mundur selangkah, mengetahui bahwa Darta sedang mencapai ambang batas kesabaran. Darta mengalihkan pandangannya sepenuhnya dari Morgan, menatap langsung ke mata putrinya. Prilly, kamu tidak suka hadiah ayahmu? Prilly menjawab pelan, suaranya tulus dan jujur, saya sangat menyukai mobil itu, Ayah. Hadiah itu melambangkan penghargaan ayah atas kerja kerasku, dan bagi saya, itu tak ternilai harganya. Saya tidak pernah setuju mobil itu diberikan begitu saja, apalagi tanpa izin saya. Prilly berbicara dengan bahasa tubuh terbuka, menunjukkan kejujuran, kontras dengan Morgan yang kini tegang. Darta mengangguk sekali, seolah-olah ia telah mendapatkan konfirmasi yang dibutuhkan. Ia kembali menatap Morgan, dan kali ini, tatapannya tidak lagi dingin, melainkan dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Morgan, ambisi itu bagus. Tapi menjadikannya tameng untuk merampas hadiah istrimu dan membungkusnya dalam label, Bakti Mulia, adalah hal yang sangat buruk, ujar Darta, suaranya rendah dan penuh ancaman. Mobil itu adalah hadiah pribadi untuk putriku. Itu melambangkan integritas dan kepercayaan antara aku dan dia. Kamu baru saja menunjukkan bahwa kamu melihat barang, bahkan yang paling sentimental sekalipun, hanya sebagai alat tawar-menawar demi ambisimu sendiri. Morgan mulai panik. Tetapi Ayah Darta, saya bisa membelikannya mobil baru untuk Prilly. Saya hanya berpikir. Kamu berpikir untuk dirimu sendiri, Morgan. Bukan untuk kami, Darta memotong tajam. Ia kemudian memasukkan tangannya ke saku dalam jasnya. Saat ia menarik tangannya, ia memegang sebuah amplop besar berwarna krem yang tebal, berlogo PT. Cakra Buana dengan segel emas di penutupnya. Mata Morgan langsung terpaku pada amplop itu. Ia mengenali ukurannya, bentuknya. Itulah dokumen yang ia impikan, dokumen yang akan mengukuhkan posisinya, statusnya, dan kekuasaannya, kontrak pengalihan saham dan penunjukan direktur baru. Darta memegang amplop itu di depan Morgan, membuatnya terlihat sebagai piala yang sangat dekat namun tak terjangkau. Malam ini seharusnya menjadi malam pengumumanmu, Morgan. Aku sudah lama mengamati kinerja dan kecerdasanmu. Aku tahu kamu layak. Dan aku sudah menyiapkan ini sebagai kejutan, pengalihan saham dan penunjukanmu sebagai CEO operasional. Morgan menelan ludah. Wajahnya pucat, semua rasa malu karena naik taksi hilang, digantikan oleh gairah yang membakar karena prospek kekuasaan. Ini dia. Puncak yang ia dambakan. Ambil ini, kata Darta, menyerahkan amplop itu. Di dalamnya, tertulis semua yang kamu inginkan. Kekuatan yang kamu impikan. Morgan menerima amplop itu dengan tangan gemetar, seolah memegang emas murni. Ia menatap Darta dengan mata penuh syukur dan janji. Prilly hanya melihat dari samping, merasakan bahwa babak terberat dari drama ini baru saja dimulai. Morgan baru saja mendapatkan piala yang ia inginkan. Dan kini saatnya Ayah Darta menunjukkan betapa rapuhnya piala itu. Morgan memeluk amplop tebal berlogo emas PT. Cakra Buana itu seolah-olah itu adalah nyawanya sendiri. Kepanikan karena naik taksi dan teguran Ayah Darta beberapa saat lalu langsung menguap, digantikan oleh euforia kekuasaan yang luar biasa. Ia bahkan tidak sempat melihat ekspresi Prilly. Di matanya, yang ada hanyalah visi tentang gedung-gedung tinggi, rapat dewan direksi, dan namanya terpampang di papan pengumuman. Ayah Darta, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya, ujar Morgan, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Ia menatap Ayah Darta dengan kekaguman yang nyaris menjilat,
berusaha memperbaiki kesalahan fatalnya beberapa menit yang lalu. Darta hanya mengangguk. Tatapannya kini jauh lebih tenang. Seolah badai sudah berlalu, meski sebenarnya badai itu baru akan datang. Bagus kalau kamu menghargainya. Ambisi yang besar harus diiringi dengan kesadaran yang besar pula, Morgan. Sekarang, mari kita masuk. Kamu bisa membukanya di ruang VVIP setelah acara pembukaan. Jangan sampai hilang. Morgan mengangguk mantap, memegang amplop itu dengan dua tangan seolah takut benda itu akan terbang. Ia tersenyum kepada Tuan Harjo, yang kini terlihat lebih rileks namun tetap mengamati dengan saksama. Bagi Morgan, kehadiran Tuan Harjo dan beberapa petinggi yang menyaksikan momen ini adalah validasi publik. Mereka tahu, malam ini, ia adalah pria yang ditunjuk langsung oleh Darta sebagai calon penerus. Prilly memperhatikan semua interaksi ini. Ia tahu, ayahnya sedang memainkan permainan yang cerdas. Darta telah memberikan Morgan puncak ambisinya, memberinya kesempatan untuk merasakan kebanggaan itu, sebelum merobohkannya hingga ke akar. Prilly tahu, ayahnya sangat adil, dan kehancuran yang akan menimpa Morgan sebentar lagi adalah murni hasil dari kegagalan Morgan sendiri dalam sebuah tes sederhana. Saat mereka berjalan menuju ballroom, Morgan mulai berinteraksi dengan para tamu, namun perhatiannya terpecah antara bersikap profesional dan memastikan amplop itu aman. Ia memperkenalkan Prilly dengan bangga, bukan sebagai istrinya yang cerdas, melainkan sebagai Putri Darta yang kini semakin dekat dengan kekuasaan. Selamat malam, Bu Prilly. Morgan, selamat ya. Kabarnya ayah Darta sudah memilihmu secara langsung. Sapa seorang manajer senior dari divisi pemasaran. Morgan tersenyum lebar. Terima kasih. Doakan saja. Ini semua berkat dukungan ayah Darta dan juga support dari Prilly. Ia bahkan sempat menyentuh punggung Prilly, gerakan yang terasa lebih seperti menunjuk properti daripada menunjukkan kasih sayang. Prilly hanya membalas sapaan itu dengan senyum minimalis. Ia tahu, Morgan sudah sepenuhnya terperangkap dalam narasinya sendiri, bahwa ia layak, bahwa ia hebat, dan bahwa hadiah mobil dari ayah Darta hanyalah detail remeh yang tidak sebanding dengan dokumen di tangannya. Darta, setelah berbasa-basi sebentar, pamit ke ruang kerjanya yang disediakan di ballroom untuk menerima telepon penting. Sebelum pergi, ia sempat menoleh ke Prilly dan mengedipkan mata, seolah berkata, "Jangan khawatir, ayah tahu apa yang ayah lakukan." Isyarat kecil itu adalah sumber kekuatan terbesar bagi Prilly. Morgan kini berada dalam elemennya. Ia bergerak di antara kerumunan, memamerkan amplop itu secara tidak langsung. Ia berbicara lantang tentang visinya untuk Cakra Buana, tentang efisiensi yang akan ia terapkan, dan bagaimana perusahaan akan melompat jauh di bawah kepemimpinannya. Prilly mendengarkan argumen Morgan, yang meskipun brilian, selalu berpusat pada keuntungan dan pemotongan biaya, tanpa ada sentuhan kemanusiaan. "Prilly, coba lihat ini." Morgan membisikkan sesuatu yang ia anggap rahasia, lalu dengan cepat membuka sedikit map dokumen itu di hadapan Prilly, menunjukkan bagian atas yang bertuliskan, pengalihan saham kelas A, dan persentase yang sangat menggiurkan. Saham ini saja nilainya jauh melampaui harga mobil merah itu. 10 kali lipat. Bukankah aku bilang mobil itu tidak penting? Sekarang, lihat, ayah Darta memberiku kekuasaan sejati. Prilly hanya menatap kertas itu, lalu menatap Morgan. Kekuatan sejati, Morgan? Atau tanggung jawab sejati? Morgan tertawa meremehkan. Tanggung jawab akan datang dengan sendirinya, sayang. Yang utama adalah kekuasaan. Kamu harus bersyukur. Sebagai istriku, kamu akan menjadi First Lady di Cakra Buana. Semua yang ayah Darta miliki, pada akhirnya, akan menjadi milik kita. Prilly merasakan gelombang jijik yang dingin. Morgan tidak hanya melihatnya sebagai jembatan, tetapi juga melihat ayah Darta sebagai sumber daya yang harus dikuras habis. Semua yang ia lakukan, termasuk memindahkan mobil ke Ibu Rani, adalah bagian dari skema besar untuk menunjukkan pengorbanan dirinya demi mendapatkan hasil yang lebih besar. Prilly tiba-tiba teringat percakapannya dengan Bima. Prilly tahu, dalam clutch kecil yang ia bawa, ada sesuatu yang bisa ia gunakan untuk memperkuat kejujurannya saat konfrontasi. Sesuatu yang ia dapatkan dari Bima dan dari investigasinya sendiri, yang menguatkan fakta bahwa mobil itu diambil secara terencana. Morgan,
Apakah Ibu Rani sudah tahu bahwa mobil itu secepat ini sudah menjadi milik Ibu secara penuh? Tanya Prilly, mencoba memancingnya. Morgan mengibaskan tangan, tidak sabar. Tentu saja. Aku sudah mengatur semuanya. Ibu senang sekali. Tapi Prilly, lupakan Ibu Rani sebentar. Lihatlah orang-orang ini. Morgan mengarah ke sekelompok direktur yang kini menatapnya penuh hormat. Mereka semua akan berada di bawah perintahku. Hari ini adalah awal kejayaanku. Saat acara inti dimulai, Morgan dengan bangga duduk di barisan depan bersama Prilly, tepat di samping Tuan Harjo. Lampu spotlight menyorot panggung, dan Darta naik untuk memberikan pidato pembukaan. Pidatonya singkat, padat, dan penuh filosofi tentang membangun bisnis yang bukan hanya kaya secara finansial, tetapi juga kaya akan nilai integritas. Morgan tidak mendengarkan bagian tentang integritas atau nilai kemanusiaan. Ia hanya menanti bagian di mana Darta akan memanggil namanya ke atas panggung. Morgan terus menggenggam amplop itu di pangkuannya. Ia bahkan tidak berani menaruhnya di meja. Amplop itu kini adalah perpanjangan dari jiwanya. Di tengah pidatonya, Darta menghentikan sejenak. Ia melihat ke barisan depan, matanya bertemu dengan Morgan dan Prilly. Darta tersenyum, senyum yang membuat Morgan merinding karena rasa senang, tetapi membuat Prilly merinding karena antisipasi. Sebuah perusahaan besar, kata Darta, suaranya menggema di ballroom, adalah refleksi dari kepemimpinannya. Dan kepemimpinan terbaik bukanlah tentang strategi atau angka-angka. Kepemimpinan terbaik adalah tentang karakter. Darta kemudian mengumumkan bahwa ia akan mengadakan sesi pengumuman penting secara informal, tepat di lobi hotel setelah acara makan malam. Saya ingin suasana yang lebih personal, di mana kita bisa bicara dari hati ke hati, tanpa podium dan tanpa skenario, tutup Darta. Morgan langsung berbisik kepada Prilly, matanya berbinar. Itu dia. Pengumuman di lobi. Ayah ingin membuat kejutan pribadi. Dia akan mengumumkan penunjukanku di sana. Ayo kita pastikan kita sudah di sana lebih awal. Prilly tahu. Panggung drama sudah dipindahkan. Lobi, tempat Morgan berbohong tentang bakti mulianya dan meremehkan hadiah ayahnya, akan menjadi tempat hukuman Morgan dijatuhkan. Sesuai instruksi Darta, setelah sesi makan malam yang terasa seperti penyiksaan bagi Morgan yang tidak sabar, para petinggi dan pemegang saham kecil mulai bergerak menuju lobi hotel, tempat pertemuan informal yang dijanjikan akan berlangsung. Morgan adalah yang pertama tiba di sana, menarik Prilly secepat yang ia bisa tanpa terlihat terlalu panik. Ia berdiri di lokasi yang sama persis di mana Darta menanyakan tentang taksi dan mobil merah itu. Morgan memegang erat amplop sahamnya, sesekali merapikan dasi dan rambutnya. Ia terus berbicara kepada Prilly, memberikan instruksi terakhir tentang bagaimana Prilly harus tersenyum dan menerima ucapan selamat setelah pengumuman. Ingat, sayang, setelah ayah Darta selesai, kamu harus segera menghampirinya, berterima kasih, dan tunjukkan rasa hormatmu. Ini adalah malam kita. Setelah ini, kita akan berada di level yang berbeda. Bisik Morgan, matanya berkobar-kobar menantikan Darta. Prilly hanya mengangguk, namun hatinya terasa beku. Ia berdiri tegak, membiarkan gaun birunya yang mewah bersinar, tetapi ia memastikan wajahnya memancarkan ketenangan yang kontras dengan kegelisahan Morgan. Tangannya memegang erat clutch kecilnya, yang di dalamnya ia simpan satu-satunya senjata yang ia yakini akan memperjelas posisi ayahnya. Tak lama kemudian, Darta tiba di lobi, didampingi oleh Tuan Harjo dan beberapa direktur senior. Mereka semua berkumpul dalam lingkaran semi-formal yang terasa sangat intim, jauh dari hiruk-pikuk ballroom. Morgan segera maju selangkah, menempatkan dirinya di tengah pandangan Darta. Darta tersenyum, melihat sekeliling. Terima kasih sudah mau berkumpul di sini. Saya ingin bicara santai, sebagai keluarga dan rekan kerja. Malam ini, saya tidak ingin bicara soal angka, tapi soal fondasi. Fondasi yang membuat Cakrabuana berdiri kokoh. Semua orang diam, menanti dengan napas tertahan. Morgan menyela. Ayah Darta. Morgan memulai dengan suara yang penuh percaya diri, mengangkat amplop di tangannya. Jika yang ayah maksud adalah fondasi masa depan, saya yakin dokumen ini adalah buktinya. Saya berjanji, saya akan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab di dalamnya dengan integritas, profesionalisme,
dan dengan hati. Saya akan memastikan setiap aset perusahaan dimanfaatkan secara efisien dan etis, tidak ada yang sia-sia, dan tidak ada yang digunakan untuk hal yang tidak perlu. Morgan sengaja menekankan kata-kata, efisien, dan tidak ada yang sia-sia, mengacu pada pandangannya tentang mobil hadiah Prilly. Ia ingin Darta tahu bahwa ia telah belajar dari kesalahan kecil sebelumnya, bahwa ia kini fokus pada hal yang besar. Darta menatapnya lurus. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kekecewaan seperti tadi sore, melainkan ketenangan yang menyeramkan. Morgan, kata Darta perlahan, senang kamu sudah memegang dokumen itu. Nilainya memang fantastis, jauh melampaui harga mobil apapun. Tapi sebelum kamu terlalu larut dalam euforia, saya ingin kamu memahami satu hal mendasar. Dokumen ini adalah kontrak. Dan setiap kontrak memiliki klausul. Dan klausul yang saya masukkan di dokumen ini adalah yang paling penting. Suasana di lobi mendadak menjadi tegang. Tuan Harjo terlihat mengangkat alis. Morgan mulai merasa tidak enak, tetapi ia berusaha mempertahankan senyumnya. Klausul apa, Ayah Darta? Klausul itu bernama kesadaran nilai dan integritas. Darta melangkah maju, sangat dekat dengan Morgan, hingga mereka berhadapan. Saya tidak bisa menyerahkan perusahaan yang dibangun di atas nilai-nilai kekeluargaan dan kejujuran kepada seseorang yang gagal memahami nilai sebuah hadiah, bahkan yang paling kecil dan personal sekalipun. Darta mengangkat tangannya. Morgan, hari ini saya bertanya mengapa kamu datang naik taksi. Kamu menjawab, karena mobil istrimu sudah menjadi milik ibumu, dan dia lebih butuh. Kamu menggunakan alasan mulia itu untuk menutupi kebenaran bahwa kamu menganggap remeh pemberian saya, dan yang lebih parah, merendahkan perasaan istri kamu sendiri, yang adalah putri tunggal saya. Morgan mulai memprotes, Ayah Darta, saya hanya berpikir praktis. Itu hanya mobil. Itu bukan hanya mobil. Darta meninggikan sedikit suaranya, membuat semua orang tersentak. Mobil itu adalah simbol apresiasi saya kepada Prilly atas ketulusan dan kerja kerasnya selama ini. Kamu melihatnya sebagai aset yang bisa dipindah tangankan untuk kepentingan pribadi. Kamu tidak menghargai orang yang memberikannya, saya, dan kamu tidak menghargai orang yang berhak menerimanya, Prilly. Darta kemudian menghela napas. Saya sudah lama mengamati, Morgan. Perlakuan kamu terhadap hadiah Prilly, caramu menganggap enteng perasaannya, semuanya menunjukkan bahwa kamu hanya melihat pernikahan ini sebagai batu loncatan menuju kekuasaan di Cakrabuana. Saya tidak bermaksud begitu, Ayah Darta. Saya mencintai Prilly. Dan saya berbakti pada Ibu Rani. Morgan mulai berkeringat dingin. Ia merasakan tatapan puluhan mata petinggi perusahaan tertuju padanya. Prilly, melihat Morgan terpojok, tahu ini adalah momennya untuk memperjelas bahwa ini bukan hanya soal pandangan Darta, tetapi juga soal manipulasi Morgan. Ia melangkah maju, berdiri di samping ayahnya. Ayah Darta, ucap Prilly lembut, Morgan mengatakan mobil itu diambil karena kebutuhan mendesak Ibu Rani untuk terapi. Tapi itu tidak benar. Mobil itu dipindah tangankan 2 minggu lalu, jauh sebelum Ibu Rani membutuhkan terapi mendadak. Morgan bahkan meminta Bima, sopir saya, untuk merahasiakannya dan membuat Ibu Rani berpikir mobil itu adalah hadiah darinya, bukan dari saya atau ayah. Prilly membuka kluca dan mengeluarkan 2 lembar cetakan email dan 1 kertas kecil. Ini adalah konfirmasi dari Bima, dan ini adalah salinan email perintah Morgan kepada tim logistik untuk mengurus pengalihan mobil itu secara rahasia dan secepatnya, jauh sebelum ia tahu kapan ayah akan mengumumkan posisi barunya. Prilly menunjukkan kertas itu kepada Darta, dan Darta hanya mengangguk, seolah sudah tahu segalanya. Morgan, apakah kamu mendengar istrimu? Tanya Darta, suaranya kini kembali datar, tapi mengandung kekuatan yang mematikan. Kamu tidak hanya tidak menghargai hadiah, kamu juga berbohong kepada saya, kepada istrimu, dan kepada diri sendiri, menggunakan bakti kepada ibu sebagai tameng untuk menutupi ambisimu. Morgan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ia telah tertangkap basah. Semua skenarionya hancur. Darta, yang biasanya sabar dan pemaaf, kini berdiri sebagai hakim yang tak terbantahkan. Karena kamu gagal dalam tes paling sederhana, menghargai hadiah dan menghormati istrimu, Darta melanjutkan, suaranya menggelegar keheningan lobi,
maka kamu juga gagal dalam klausul kesadaran nilai dan integritas yang saya masukkan di dokumen itu. Darta menunjuk ke amplop saham di tangan Morgan. Kontrak itu hanya berlaku jika kamu memahami bahwa nilai seorang manusia, harga diri istrimu, jauh lebih penting daripada nilai aset apapun. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu lebih menghargai kemeja sutra mahal dan ambisi pribadi daripada hadiah tulus untuk istrimu. Semua mata kini tertuju pada amplop itu, pada Morgan yang wajahnya sudah sepucat kertas yang ia genggam. Inilah puncak ambisi yang dicapai hanya untuk dirampas kembali. Morgan berdiri membeku. Tangan kanannya masih memegang erat amplop tebal berisi impian dan kekuasaannya. Ia mencoba untuk memproses kata-kata ayah Darta dan Prilly, tetapi otaknya terasa kabur, dipenuhi suara-suara panik dan penolakan. Ia tidak mungkin kalah, tidak mungkin dihukum, bukan di depan semua orang ini, bukan di malam yang seharusnya menjadi puncaknya. Ayah Darta, tolong dengarkan saya. Morgan memohon, suaranya kini tidak lagi arogan, melainkan putus asa. Saya mengakui mungkin saya tidak bijaksana dalam cara saya memindahkan mobil itu. Tapi itu adalah kesalahan kecil, kesalahan perhitungan. Saya jamin, di posisi baru ini, saya akan membayar kembali semua yang saya ambil. Saya akan membelikan Prilly mobil 10 kali lebih mahal. Saya bisa memperbaikinya. Jangan biarkan kesalahan logistik menghancurkan semua kerja keras saya. Morgan berusaha meyakinkan Darta bahwa masalahnya hanyalah sebatas logistik atau kesalahan kecil, bukan masalah moral atau integritas. Ia mencoba memisahkan ambisinya yang besar dari tindakan pribadinya yang buruk. Darta menatap menantunya dengan tatapan yang penuh rasa kasihan, tetapi juga tegas. Morgan, kamu tidak mengerti. Saya tidak peduli seberapa mahal mobil yang kamu beli. Saya juga tidak peduli seberapa besar saham yang ada di amplop itu. Yang saya peduli adalah, saat kamu diberi kepercayaan dan hadiah tulus, kamu justru menukarnya dengan kebohongan demi ambisi murahan. Kamu meremehkan apa yang ada di tanganmu dan mengambil jalan pintas yang merugikan orang terdekatmu. Darta melangkah ke samping, memberi isyarat kepada Tuan Harjo dan para direktur untuk maju sedikit. Semua orang menyaksikan drama ini dengan keheningan yang total. Bagi mereka, ini bukan hanya masalah keluarga. Ini adalah pelajaran langsung dari sang CEO tentang standar etika kepemimpinan di PT Cakra Buana. Dokumen itu, lanjut Darta, menunjuk amplop yang kini terasa panas di tangan Morgan, adalah validasi atas potensi. Tapi potensi tanpa karakter adalah bencana. Saya tidak bisa menyerahkan perusahaan yang menopang ribuan keluarga kepada seseorang yang bisa mengkhianati kepercayaan pasangannya sendiri demi sebuah ilusi bakti. Morgan merasakan air mata mulai menggenang di pelupunya, bukan karena sedih atau menyesal kepada Prilly, melainkan karena kemarahan yang membuncah atas ketidakadilan yang ia rasakan. Semua rencananya, semua pengorbanannya, yang ia anggap sebagai pengorbanan, selama ini, kini terancam hilang. Ia telah mencapai puncak, tetapi tangan Darta menahannya di bibir jurang. Prilly, sayang, tolong jelaskan pada ayah Darta. Morgan berbalik memohon kepada istrinya, merendahkan harga dirinya untuk terakhir kali. Katanya kamu mengerti, kamu tahu aku mencintaimu, aku melakukannya demi Ibu Rani. Ini adalah masa depan kita. Jangan biarkan ini terjadi. Prilly menatap suaminya yang kini rapuh. Ia melihat kebohongan dan kalkulasi terakhir yang coba Morgan keluarkan. Prilly menggeleng pelan. Morgan, cinta tidak butuh bukti pengorbanan yang merugikan. Saya mencintai ayahku, dan ayah menghargai saya. Hadiah itu adalah jembatan kepercayaan, dan kamu telah meruntuhkannya demi ambisi yang tidak sehat. Saya tidak akan berbohong lagi demi ambisimu. Jawaban Prilly adalah hukuman terakhir bagi Morgan. Morgan menyadari bahwa ia tidak memiliki sekutu di tempat itu. Ia telah kehilangan semua dukungan moral. Tiba-tiba, Morgan meremas amplop itu dengan keras. Wajahnya memerah karena frustrasi yang bercampur amarah. Kalau begitu, ambil kembali. Kalau hadiah murahan itu lebih berharga daripada semua potensi yang saya miliki, ambil saja. Morgan mengulurkan amplop itu kembali ke Darta dengan gemetar. Darta tidak mengambilnya. Ia justru tersenyum tipis, senyum yang sangat menakutkan. Tidak, Morgan. Itu sudah menjadi milikmu. Kontrak itu sudah sah kamu terima. Tapi,
ada satu hal yang harus kamu lakukan untuk mengaktifkan klausul integritasnya. Morgan menatap Darta dengan penuh harap. Apa, Ayah Darta? Saya akan lakukan apapun. Darta menunjuk ke amplop itu dengan ujung jarinya. Kamu harus membatalkan klausulmu sendiri. Klausul yang kamu ciptakan saat kamu memutuskan bahwa hadiah untuk istrimu tidak penting. Kemudian, Darta melakukan sesuatu yang membuat semua orang, termasuk Prilly, terkejut. Darta meraih amplop saham yang dipegang Morgan, dokumen senilai miliaran rupiah yang menentukan nasib kekuasaan di Cakrabuana, dan dengan gerakan cepat dan tegas, Darta mulai merobek amplop itu dari tengah. Koyakan kertas tebal yang merobek keheningan lobi. Morgan memekik tertahan. Wajahnya langsung pucat pasi, seperti semua darah telah meninggalkan tubuhnya. Ia mencoba menarik kembali amplop itu, tetapi cengkeraman Darta kuat. Darta merobeknya sekali lagi, membagi dokumen itu menjadi 4 bagian yang tidak bisa disatukan. Ia kemudian menjatuhkan lembaran-lembaran yang koyak itu ke lantai marmer lobi, tepat di depan sepatu Morgan yang mahal. Semua orang terdiam. Ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ambisi Morgan, simbol kekuasaannya, kini tergeletak sebagai sampah yang tidak berarti. "Selamat, Morgan," kata Darta, suaranya sangat rendah, tetapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam. "Kamu baru saja mengaktifkan klausul kegagalanmu. Nilai saham ini, yang jauh melampaui harga mobil itu, kini tidak ada artinya. Kamu kehilangan segalanya, bukan karena saya iri pada ambisimu, tetapi karena kamu gagal dalam tes karakter paling dasar. Saya tidak bisa mempercayakan perusahaan kepada seseorang yang dengan mudahnya merendahkan harga diri pasangannya sendiri." Morgan jatuh ke lutut, tidak mempedulikan jas mahalnya. Ia menatap potongan-potongan kertas itu, air matanya akhirnya menetes, air mata kemarahan, penyesalan yang terlambat, dan rasa kehilangan yang teramat sangat. Ia tidak menangisi saham. Ia menangisi kekuasaan yang baru saja ia rasakan selama 1 jam. Tuan Harjo maju dan meletakkan tangan di bahu Morgan. "Maaf, Morgan. Ayah Darta selalu mengutamakan integritas di atas segalanya." Darta berpaling dari Morgan yang hancur, dan kembali fokus pada putrinya. Semua mata kini beralih pada Prilly, yang berdiri tegak, tenang, dan bersinar dalam gaun birunya, meskipun matanya berkaca-kaca melihat kehancuran itu. Suara Morgan yang terseduh-seduh dan lirih terdengar memilukan, namun tidak ada satupun petinggi yang maju untuk menawarkan bantuan. Mereka semua mengerti, ini bukan sekadar pemecatan atau pembatalan janji bisnis. Ini adalah demonstrasi kekuasaan moral Darta. Darta telah memberikan pelajaran yang jauh lebih mahal daripada nilai saham itu sendiri. Tuan Harjo dan beberapa direktur lain membantu Morgan berdiri dan menuntunnya menjauh dari kerumunan inti, mencoba memberi ruang bagi ayah dan anak itu. Darta melirik sekilas ke arah Morgan yang kini mulai sadar akan realitas yang menghantamnya. Darta tidak menunjukkan rasa puas, hanya kepuasan yang dingin dan terukur karena telah melakukan hal yang benar. Kemudian, Darta berpaling sepenuhnya dari kekacauan yang diciptakan Morgan, dan memusatkan seluruh perhatiannya kepada putrinya, Prilly. Ia melangkah mendekat, matanya yang tajam kini melembut, penuh kasih sayang dan kebanggaan. "Prilly," bisik Darta, suaranya kembali menjadi suara ayah yang hangat, jauh dari nada CEO yang kejam barusan. Air mata yang sejak tadi ditahan Prilly, air mata yang bukan karena malu atau sedih melihat Morgan hancur, melainkan air mata haru karena ayahnya telah melindungi harga dirinya secara terbuka, kini tumpah. Darta merangkul putrinya dengan erat. Pelukan itu adalah pelukan yang sangat dibutuhkan Prilly. Pelukan itu bukan hanya pelukan seorang ayah yang merayakan keberhasilan bisnis, tetapi pelukan seorang ayah yang memulihkan harga diri putrinya yang telah direndahkan. "Ayah tahu," bisik Darta di telinga Prilly, membiarkan putrinya menangis di bahu jas mahalnya. "Ayah sudah lama mengamati, Nak, bukan hanya mobil itu. Ayah memperhatikan bagaimana caramu menanggapi pertanyaan-pertanyaan kecil Morgan, bagaimana kamu sering mengalah dalam hal-hal yang penting, bagaimana Morgan selalu menjadikanmu perpanjangan dari ambisinya." Darta melepaskan pelukan itu perlahan, memegang kedua bahu Prilly agar putrinya bisa menatap matanya. "Percayalah, mobil itu hanyalah pemicu. Ayah memberimu hadiah mahal, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk melihat bagaimana suamimu menghargai hadiah itu sebagai simbol kasih sayang ayah kepada putrinya."
Jika dia bisa menganggap remeh mobil yang jelas-jelas bernilai sentimental, itu berarti dia juga menganggap remeh hatimu. Prilly mengangguk sambil menyeka air matanya. Saya mengerti, Ayah. Terima kasih. Saya hanya merasa lelah mencoba membela diri saya sendiri dari narasinya yang selalu membuat saya terlihat tidak mulia jika tidak mendukung rencananya. Dia selalu memutarbalikkan fakta. Darta tersenyum. Ayah tahu. Itulah mengapa ayah sengaja membuat drama ini di lobi. Ayah ingin dia belajar, di tempat yang paling dia junjung tinggi, kekuasaan. Dan ayah ingin kamu, Prilly, tahu dan merasakan bahwa kamu tidak pernah sendirian. Ayah tidak membutuhkan taksi atau mobil mewah untuk melihat betapa berharganya dirimu. Kamu adalah yang paling berharga di mata ayah. Hadirmu di sini, malam ini, dengan keberanian untuk mengatakan kebenaran saat Morgan mencoba berbohong, itu jauh lebih mahal dari semua saham yang baru saja ayah koyak. Kata-kata Darta adalah restorasi penuh bagi jiwa Prilly. Ia menyadari bahwa ayahnya tidak pernah hanya menjadi seorang pengusaha yang sibuk. Darta adalah seorang pelindung yang cerdas, yang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, menggunakan bahasa yang paling Morgan pahami, kekalahan bisnis yang memalukan. Para tamu mulai berbisik-bisik, tetapi bisikan itu kini berubah dari menghakimi Morgan menjadi menghormati Darta. Mereka melihat Darta bukan hanya sebagai pengusaha keras, tetapi sebagai pria yang memiliki standar moral yang tak bisa diganggu-gugat, dan standar itu berlaku bahkan untuk menantu dan calon penerusnya sendiri. Morgan, yang kini berada di ujung lobi, mencoba berjalan kembali ke arah Darta, langkahnya gontai dan penuh dendam. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan kemarahan yang membara. Ayah Darta, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah menantumu. Aku adalah yang paling kompeten. Kamu akan menyesal. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu, teriak Morgan, suaranya pecah. Darta hanya memandangnya dengan tatapan dingin. Keputusan sudah dibuat, Morgan. Bukan saya yang membuat kesalahan, tapi kamu. Saya harap kamu punya banyak waktu sekarang untuk merenungkan kebohongan dan prioritasmu. Morgan semakin emosi, ia mencoba menerobos kerumunan untuk meraih Darta, tetapi Tuan Harjo dan beberapa petugas keamanan dengan cepat menahannya, mencegah adegan yang lebih memalukan. Prilly, yang kini sudah mendapatkan kembali ketenangannya berkat dukungan ayahnya, maju selangkah. Ia menatap Morgan yang sedang bergumul. Sorot matanya kini dipenuhi kesimpulan, bukan lagi kekecewaan. Morgan, ucap Prilly dengan suara yang kuat dan jelas, menarik perhatian semua orang sekali lagi. Saya tidak butuh saham. Saya tidak butuh mobil. Saya butuh suami yang menghargai saya dan tidak menganggap saya sebagai alat untuk ambisinya. Kamu telah kehilangan lebih dari sekadar kontrak itu. Kamu kehilangan kepercayaan dan harga diri. Prilly melirik jam tangannya. Sudah hampir tengah malam. Waktunya sudah habis. Ayah, kata Prilly, kembali kepada Darta, saya rasa malam ini sudah cukup. Saya tidak ingin lagi berlama-lama di dekat Morgan. Saya ingin mengambil keputusan yang sudah saya pikirkan. Saya memutuskan untuk pergi malam ini juga. Saya akan kembali ke rumah lama saya. Permintaan Prilly itu adalah pukulan telak yang terakhir. Morgan, yang mendengarnya, langsung berhenti meronta dan menatap Prilly dengan ngeri. Ia menyadari, hukuman Darta hanya bersifat finansial dan profesional, tetapi keputusan Prilly bersifat permanen, menghancurkan kehidupan pribadinya. Morgan kehilangan segalanya, pekerjaan, kekuasaan, dan sekarang, istrinya. Darta tersenyum, bangga atas ketegasan putrinya. Itu adalah keputusan terbaik. Nak, ayah akan mengurus semua yang kamu butuhkan. Bima sudah menunggu di luar. Pergilah. Mulai hidupmu yang baru. Prilly memeluk ayahnya sekali lagi. Pelukan ini adalah janji untuk masa depan. Prilly kemudian berbalik, mengabaikan Morgan yang kini memanggil namanya dengan putus asa, suara yang penuh penyesalan yang terlambat. Prilly berjalan anggun melintasi lobi, keluar dari pesta mewah yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Morgan, tetapi malah menjadi saksi bisu kejatuhannya. Morgan terhuyung-huyung di lobi hotel, menyaksikan punggung Prilly yang berjalan menjauh, anggun, tanpa menoleh sedikit pun. Kepergian Prilly adalah palu godam terakhir yang menghancurkan Morgan. Hukuman dari Darta hanyalah kehilangan kekayaan dan jabatan.
Hukuman dari Prilly adalah kehilangan semua alasan ia merasa unggul dan berkuasa. Petugas keamanan dan Tuan Harjo akhirnya berhasil menenangkan dan menjauhkan Morgan dari kerumunan tamu yang masih berbisik-bisik. Darta, setelah melihat putrinya aman, memanggil manajer hotel dan memerintahkan agar Morgan diantar pulang, bukan ke rumahnya sendiri, melainkan langsung ke apartemen kecil yang pernah Morgan tinggali sebelum menikah dengan Prilly. Katakan padanya, semua fasilitas Cakra Buana sudah ditarik, termasuk kartu kredit premium dan akses rumah Prilly. Perintah Darta, suaranya dingin dan mutlak. Darta tidak ingin Morgan bisa kembali mengganggu Prilly. Sementara itu, Prilly sudah berada di mobil bersama Bima, sopir kepercayaannya. Mobil itu membawa Prilly menuju rumah lamanya, sebuah townhouse sederhana yang Prilly beli dengan uang hasil kerja kerasnya sebelum menikah. Selama ini, rumah itu hanya dijadikan tempat penyimpanan. Tetapi malam ini, rumah itu terasa seperti benteng dan tempat perlindungan. Terima kasih, Bima. Kamu sudah sangat membantu, ujar Prilly, suaranya kini lega, beban bertahun-tahun seolah terangkat. Tugas saya, Bu Prilly. Saya tahu Tuan Morgan tidak jujur. Tuan Darta juga sudah lama tahu ada yang tidak beres, jawab Bima. Di perjalanan, Prilly menarik napas dalam-dalam. Gaun birunya masih melekat di tubuhnya, kontras dengan suasana hatinya yang kini sedang memulai babak baru. Ia tidak merasa kehilangan. Sebaliknya, ia merasa mendapatkan kembali kebebasannya. Saat tiba di rumah lamanya, Prilly tidak langsung masuk. Ia meminta Bima untuk segera kembali ke rumah mewah mereka, mengambil beberapa barang esensial, dan memastikan Morgan tidak berada di sana. Dan tolong, Bima, pastikan kunci mobil SUV saya ada di tangan kamu. Morgan tidak boleh punya akses ke kendaraan apapun yang saya miliki. Instruksi Prilly, kembali menggunakan naluri bisnisnya yang tajam. Bima segera meluncur kembali, sementara Prilly masuk ke townhouse-nya yang berdebu namun damai. Ia mengganti gaun mewahnya dengan piyama sederhana. Pikirannya tidak terfokus pada kemewahan yang ia tinggalkan, melainkan pada langkah-langkah hukum yang harus ia ambil. Keesokan harinya, Morgan terbangun di apartemen kecilnya. Kepalanya sakit, dan butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa koper pakaiannya tergeletak di lantai, dan ia berada di sofa yang tidak nyaman. Semua kartu aksesnya ditolak. Ponselnya terus berdering, dipenuhi panggilan dari para kolega yang ingin mengonfirmasi skandal lobi tadi malam. Semua jaminan utang dan fasilitas yang selama ini ia nikmati atas nama menantu Darta, kini telah ditarik. Morgan segera kembali ke rumah mewahnya. Ia menyelinap masuk melalui pintu belakang yang lupa dikunci Bei Asih. Rumah itu sunyi. Ia langsung menuju garasi, tempat mobil SUV Prilly seharusnya berada. Garasi itu kosong. Mobil SUV Prilly tidak ada, dan tempat mobil sport merah itu sudah lama kosong. Bei Asih. Di mana mobil Prilly? Di mana kunciku? Teriak Morgan, panik. Bei Asih, yang kini sudah berani karena dilindungi Darta, menjawab dengan tenang. Maaf, Tuan Morgan. Semua kunci kendaraan Bu Prilly sudah dibawa Bima. Dan Ibu Prilly sudah pindah. Tuan Darta meminta saya untuk memberitahu Tuan, bahwa mulai hari ini, semua urusan rumah ini akan diurus oleh pengacara Bu Prilly. Tuan tidak diperkenankan lagi masuk. Morgan merasakan lantai di bawahnya berputar. Garasi kosong itu terasa seperti kuburan bagi ambisi dan hidupnya. Ia tidak hanya kehilangan saham, ia kehilangan aset terbesarnya, akses ke kekuasaan Darta melalui Prilly. Morgan segera menelepon ponsel Prilly. Diangkat. Prilly, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Kita bisa memperbaiki ini. Aku akan mengembalikan mobil itu. Aku akan memohon pada ayahmu. Pinta Morgan, nada suaranya penuh keputusasaan. Prilly menjawab dari ujung telepon, suaranya datar dan profesional, seolah ia sedang berhadapan dengan rekan bisnis yang gagal. Morgan, mobil itu sudah tidak penting. Yang penting adalah, kamu tidak pernah menghargai integritas dan harga diriku. Hari ini, kamu akan menerima surat dari pengacaraku. Itu adalah surat gugatan cerai. Dan surat itu tidak akan bisa kamu koyak seperti ayahku mengoyak kontrak sahammu. Klik. Prilly menutup teleponnya, mengakhiri perdebatan yang sia-sia. Sementara Morgan mulai bergulat dengan kenyataan pahit,
Prilly menghabiskan hari itu di kantor pengacara. Ia tidak hanya mengurus perceraian, tetapi juga membatalkan semua kewenangan Morgan atas aset-aset pribadinya. Prilly memastikan, perpisahan ini bukan hanya emosional, tetapi juga bersih secara hukum, meninggalkan Morgan tanpa celah untuk kembali. Sore harinya, Bima datang ke Tower House Prilly. Bima membawa sebuah kotak kecil. Ini, Bu Prilly. Saya temukan ini di lemari besi Tuan Morgan. Saya rasa ini penting, ujar Bima. Kotak itu berisi sebuah jam tangan mahal yang Prilly berikan saat ulang tahun Morgan 2 tahun lalu, yang katanya hilang. Di samping jam itu, ada surat-surat kecil dari Ibu Rani. Surat-surat itu berisi ungkapan kebanggaan Ibu Rani terhadap Morgan karena kebaikan hati Morgan membelikan mobil baru untuk Ibu Rani. Prilly memegang surat itu. Morgan tidak pernah memberitahu ibunya bahwa mobil itu adalah hadiah Darta atau bahwa itu milik Prilly. Morgan membiarkan ibunya percaya bahwa itu adalah hasil kerja keras dan ketulusan Morgan. Tindakan Morgan yang menipu ibunya sendiri, menggunakan kebaikan Ibu Rani sebagai topeng bakti, membuat Prilly semakin mantap dengan keputusannya. Morgan tidak hanya manipulatif, tapi juga memanfaatkan semua orang di sekitarnya. Malam itu, Prilly tidur nyenyak di sofa rumah lamanya. Tidak ada aroma parfum mahal Morgan yang menusuk, tidak ada suara kibasan kertas presentasi ambisius dari ruang kerja Morgan. Hanya keheningan yang damai. Ia menatap langit-langit dan menyadari, mahkota yang ia tinggalkan di rumah mewah itu hanyalah ilusi. Mahkota sejati adalah kemerdekaan yang ia rasakan malam ini. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya di lobi Hotel Rafflesia. Perceraian Prilly dan Morgan berlangsung cepat dan tanpa perlawanan berarti dari Morgan. Dengan bukti-bukti manipulasi yang dipegang Prilly dan tekanan hukum dari Darta, Morgan tidak punya pilihan selain menandatangani dokumen, kehilangan hak atas semua properti dan aset yang pernah ia nikmati. Morgan kini kembali ke kehidupan lamanya, yang sangat kontras dengan kemewahan yang ia kejar. Kekalahan profesionalnya menyebar luas di kalangan bisnis, membuatnya menjadi sosok yang dihindari. Prilly, di Tower House lamanya, perlahan mulai membangun kembali fondasi hidupnya yang sempat rapuh. Ia telah menemukan kembali dirinya sendiri, jauh dari bayang-bayang ambisi Morgan dan bahkan perlindungan berlebihan dari ayahnya. Ia tahu, Darta telah membantunya membersihkan puing-puing, tetapi tugas membangun kembali adalah miliknya sepenuhnya. Suatu sore, saat Prilly sedang membersihkan garasi di townhouse-nya, sebuah truk kecil berhenti di depan rumahnya. Bima, yang mengendarai truk itu, turun dan memberi hormat. "Permisi, Bu Prilly. Ada kiriman," kata Bima sambil menunjuk ke belakang truk. Di sana, terparkir dengan rapi, adalah mobil sport merah menyala itu. Mobil hadiah ulang tahun yang menjadi pemicu kehancuran Morgan. "Ini mobil saya?" tanya Prilly, terkejut. "Ya, Bu. Ibu Rani yang meminta saya mengambilnya. Beliau mengirimkannya kembali dan meminta saya menyerahkan ini kepada ibu," jelas Bima, menyerahkan sebuah surat tebal yang disegel. Prilly membuka surat itu. Itu adalah surat tulisan tangan yang panjang dari Ibu Rani. Ibu Rani mengungkapkan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Ia telah mengetahui seluruh cerita dari salah satu kolega Morgan yang kasihan dan menceritakan insiden di lobi tersebut secara detail. Ibu Rani baru sadar bahwa mobil yang selama ini ia banggakan sebagai hadiah ketulusan dari Morgan, ternyata adalah hasil kebohongan dan manipulasi. Morgan telah menggunakan kasih sayang Ibu Rani untuk menipu Prilly. "Nak Prilly," tulis Ibu Rani, suaranya terdengar tulus melalui tulisan tangannya. Ibu sangat menyesal atas kebohongan Morgan. Mobil itu terasa sangat berat bagi ibu sekarang. Ibu tidak bisa menerimanya. Ibu harap dengan kembalinya mobil ini, kamu bisa memaafkan ibu karena sudah tanpa sengaja menjadi bagian dari permainan kotor Morgan. Ibu bangga padamu, Nak, karena telah memilih harga diri di atas segalanya. Prilly melipat surat itu, air matanya menetes bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Ternyata Ibu Rani tidaklah jahat. Ia hanya menjadi korban manipulasi anaknya sendiri. Prilly menelepon Ibu Rani malam itu juga, meyakinkan bahwa ia tidak menyalahkan Ibu Rani sama sekali. Prilly berjalan ke garasi, menatap mobil merah itu. Ia menyentuh kap mobil yang mengkilap. Mobil ini pernah melambangkan harga diri yang direnggut, dan kini, mobil ini kembali melambangkan pemulihan harga diri itu.
Namun, Prilly mengambil keputusan yang tak terduga. Ia menghubungi Bima. "Bima, tolong bantu saya menjual mobil ini," pinta Prilly. Bima terkejut. "Dijual, Bu? Bukankah mobil ini sangat berharga bagi Ibu?" "Ya, berharga. Tapi aku tidak lagi membutuhkannya sebagai simbol. Simbol itu sudah ada di dalam diriku, Bima. Aku tidak butuh objek mahal untuk mengingatkan siapa aku," jelas Prilly. Prilly menjual mobil itu dan menggunakan seluruh hasilnya untuk dua tujuan. Pertama, menyumbangkan sebagian besar dana untuk yayasan yang membantu wanita korban KDRT dan manipulasi keuangan, dan kedua, mendaftar ke sekolah bisnis bergengsi untuk mengambil gelar master. Ia ingin berinvestasi pada dirinya sendiri, pada kecerdasan dan keterampilannya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri sejajar dengan Darta, bukan sebagai putrinya, tetapi sebagai pebisnis yang mandiri. Beberapa bulan kemudian, Darta berkunjung ke Toho Se Prilly. Ia melihat garasi itu kosong. "Loh, kemana mobil merahmu?" tanya Darta. Prilly tersenyum lebar. Ia tidak lagi mengenakan gaun mewah, melainkan pakaian kasual yang rapi dan elegan. Di tangannya, ada buku tebal tentang strategi investasi. "Sudah dijual, Ayah. Uangnya sudah saya investasikan ke tempat yang menurut saya jauh lebih penting dan tidak bisa dirobek oleh siapapun," jawab Prilly. "Di mana?" tanya Darta, penasaran. "Di sini," kata Prilly, menunjuk ke kepalanya dan ke buku di tangannya. "Saya sudah mulai kuliah bisnis dan menggunakan uangnya untuk membangun modal awal perusahaan konsultasi kecil saya. Saya menyadari, aset terbesar saya bukanlah hadiah, saham, atau suami. Aset terbesar saya adalah kemampuan saya sendiri dan keberanian saya untuk mandiri." Darta tertawa, tawa yang penuh kebanggaan dan kelegaan. Ia memeluk putrinya. "Itu putri Ayah. Ayah selalu tahu kamu adalah yang paling berharga. Malam ini, Ayah datang bukan untuk menawarimu posisi di Cakrabuana, tapi untuk menawarimu makan malam di luar. Kamu yang traktir, karena Ayah dengar bisnismu mulai berkembang pesat." Prilly tersenyum. Ia menatap garasi yang kini kosong itu, dan ia merasa penuh. Garasi itu tidak lagi menyimpan mobil mewah yang menjadi sumber masalah, tetapi menyimpan cerita tentang pemulihan dan pelajaran terbesar. Ia telah melepaskan segalanya, hanya untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri, jauh lebih kuat dan lebih berharga. Prilly menutup pintu, melangkah keluar, siap memulai hidupnya yang sesungguhnya. Pesan moral. Nilai terbesar seseorang bukanlah pada kekayaan atau hadiah yang ia terima, tetapi pada harga diri dan integritas yang ia miliki.